I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling. Halo semuanya, balik lagi bersama saya di G Podcast. Ding, 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 ding. Hari ini kita akan membahas topik mengenai K-pop dan hubungannya dengan lagu daerah. Ini suatu eh, materi yang bagus sih buat kita jalanin, buat kita diskusikan karena balik lagi K-pop itu adalah suatu mungkin kebudayaan asing yang akhir-akhir ini lagi tren banget di Indonesia karena kebudayaan ini nggak segmented ya, nggak yang mengacu pada beberapa kelompok umur doang, tapi melainkan bahkan yang dari anak kecil hingga yang mungkin 40-an tahun karena ada kebudayaan asing dari Korea ini jadi semakin jadi mengikuti gitu Kak, karena emang dia gampang buat didengarkan dan sebagainya karena ada many reason supaya untuk mendengarkan lagu-lagu dari K-pop. Nah, sebelumnya untuk kita mau mulai podcast perkenalan dulu. Nama saya Jagardo dari Fakultas Hukum Unpar bersama teman-teman saya. Bisa memperkenalkan satu persatu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Michael Hans dari Fakultas Hukum 2021. Oke, kenalin semua, nama gue Bambus Ditya dari Fakultas Teknologi dan Informasi Sains. Ya, halo semuanya. Nama gue Muhammad Rafi Kamil dari jurusan Hubungan Internasional 2021. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Cindy Kartini Bawa. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Angkatan 2021. Halo semuanya, nama aku Ingrid Mutia dari jurusan Ilmu Hukum Unpar 2021. Oke, sebelumnya nanti pada sesi sehabis ini, 2 sesi ke depan, nanti kita akan kedatangan tamu ya. Namanya ada dari, mungkin bukan praktisi juga sih, mungkin kayak mereka bakal memberitahu kepada kita semua, bahkan pada teman-teman semua juga mengenai K-pop itu sendiri beserta kaitannya dengan lagu daerah. Ini ntar kita bakal mengundang Gavin Amodia dari Universitas Gadjah Mada. Dia mendalami semacam kebudayaan Korea lah, kenapa bisa sampai ke Indonesia dan sebagainya. Bersama satu lagi namanya Dionysius Garjita. Dia itu pegiat musik daerah. Dia paham lah mengenai musik-musik daerah dan history about lagu-lagu daerah juga dan sebagainya. Namun sebelum itu kita dari kami kita akan membahas dulu nih dari masing-masing pribadi kami itu apa sih perbedaan dari musik K-pop dan musik daerah menurut masing-masing dari kita, menurut pandangan pribadi ya. Bisa dimulai dari Hans. Menurut gue sendiri sih, musik K-pop sama musik daerah tuh mesti dibedain sih sebenarnya. Perbedaan itu sebenarnya kan kalau musik K-pop itu kan yang sempat tadi Bang Jagar udah jelasin tadi kan, musik K-pop itu emang berasal dari Korea yang munculnya itu sebenarnya dari tahun 2000-an. Itu gue baca sendiri dari artikel sih sebenarnya dari Kompas. Terus juga kalau misalnya mau dibedain ini sama musik daerah tuh sebenarnya musik daerah tuh lebih ke arah musik daerah yang diciptakan tuh berdasarkan budaya di dalam bangsa itu. Contohnya kayak kalau mau kita ambil contoh misalnya lagu musik daerah, misalnya dari Ampar-Ampar Pisang, contohnya begitu. Contohnya gitu sih Bang, awal-awal kita mesti membedakan dulu sih, apa sih bedanya itu musik K-pop sama musik daerah. Gitu sih. Kalau dari Bagus Ditya, kayak gimana nih pendapatnya? Kalau dari gua sih, kalau perbedaan dari musik K-pop dan musik daerah itu jelas berbeda. Kalau misalnya kita lihat dari instrumennya juga, itu sudah berbeda juga karena musik daerah kan kita terkenal udah memang dari zaman dahulu sudah terbit, sedangkan untuk musik K-pop kan memang di tahun 2000-an. Jadi perkembangan zaman memang khususnya instrumen memang jauh berbeda. Dan juga untuk musik K-pop dan musik daerah itu termasuk dalam selain instrumen juga perbedaannya itu terdapat dalam publikasinya yang masih kurang. Jadi
di zaman ini kan musik hip hop udah tersebar luas gitu, sedangkan musik daerah mungkin masih dalam terpendam gitu untuk perluasan lagunya gitu. Mungkin gitu sih Bang. Oke, kalau dari Raffi sendiri gimana? Kalau menurut gue sih pada hakikatnya ya Bang ya, musik daerah dan musik K-pop itu adalah sama-sama musik gitu. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain, bahwa pasti ada bedanya dan mungkin banyak banget bedanya gitu antara musik K-pop dan musik daerah gitu. Dari cara dia memainkan nada, dari bahasa yang digunakan, dari target audiens yang kena di musik-musik tersebut, itu beda antara musik daerah dan musik K-pop gitu sih Bang kalau menurut gua. Kalau dari Cindy, Kalau menurut aku sih ya jelas beda ya K-pop sama musik daerah. Dari asalnya juga udah beda kan. Kalau daerah kan dari daerah tertentu gitu, dari daerah Indonesia misalnya punya kebudayaan tertentu. Nah itu musik daerah. Nah sedangkan musik K-pop kan asalnya juga dari Korea Selatan, dari asing, dari luar. Terus genrenya juga kalau misalnya musik daerah kan mengadaptasi kebudayaan lokal yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau misalkan musik K-pop ini genrenya itu banyak banget kayak misalnya jazz, rock, pop kayak gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. oke. Kalau dari Ingrid, gimana Kalau nih? menurut gua dari yang paling kelihatan tuh dari temponya tuh itu udah jelas banget kan kalau musik K-pop tuh lebih kayak berenergik gitu kan, sedangkan kalau musik daerah tuh lebih ke slow-slow gitu. Terus dari kedua dari maknanya juga gitu, ketiga dari udah jelasnya dari bahasa yang dipakai, terus yang keempat juga dari alat musik yang dipakai. Kalau misalnya musik K-pop tuh lebih ke arah modern kan, tapi kalau misalnya lagu daerah tuh masih bisa dipakai dengan kayak gamelan gitu lah intinya. Oke, jadi kita udah ada conclusion lah mengenai perbedaan dari K-pop dan musik daerah sendiri, bahwa sebenarnya ya itu tadi bahwa K-pop itu dari luar, itu budaya asing, sedangkan musik daerah itu musik daerah kebudayaan dari kita sendiri. Di samping itu juga tadi ada sempat bahas mengenai instrumennya juga beda dan lain sebagainya. Nah untuk yang kedua nih, karena kita udah tahu nih bedanya musik K-pop dan musik daerah, kenapa sih musik K-pop itu sebenarnya lebih banyak disenangin banyak orang, khususnya anak-anak muda dibandingkan musik daerah saat ini gitu loh. Karena yang kita tahu kan orang sekarang lebih lebih suka denger lagu BTS ya daripada lagu-lagu orkes gitu loh. Kalau dari Hans gimana dari Hans? Menurut gua sih musik K-pop ya, musik K-pop tuh ya cenderung disukain anak-anak muda khususnya nggak usah jauh-jauh. Contohnya yang relate tuh adik gue sendiri gitu, maksudnya adik sepupu gue. Itu dia suka banget K-pop tuh. Dia masih kelas 6 SD. Dia tuh suka K-pop, gue pernah tanyain kayak, "Dek, lu kenapa sih suka K-pop gitu? Maksudnya apa yang membuat lu kayak seneng banget gitu sampai niat banget beli album-albumnya segala macam." Terus kata dia, yang pertama tuh bukan musiknya, sebenarnya bukan musiknya. Yang pertama tuh dia lihatnya dari penampilannya, penampilan Hmm, para penyanyinya gitu. hmm, Terus juga penampilan bukan dari penampilan bajunya, tapi penampilan dari mukanya, Bang. Kalau hmm, musik K-pop tuh orang-orangnya ya yang bisa kita tahu terlepas dari itu mau dia operasi plastik ya, yang bisa kita tahu. Itu hmm, tuh emang mukanya emang mulus-mulus. Jadi adik sepupu adik gue sendiri jadi kayak demen gitu liat K-pop. Sementara kalau misalnya mau dibandingin ya sama musik daerah yang sebenarnya kan musik K-pop itu kan kalau menurut pandangan gue itu bisa berpengaruh sama identitas negara kita sendiri. Soalnya kalau misalnya musik daerah sekarang, kalau gue tanya adik gue, dia cenderung malah nggak tahu. Soalnya tenarnya tuh musik daerah tuh sekarang menurut dia, yang pernah gue tanya tuh udah menurun gitu loh. Jadi gue tanyain, "Dek, coba lu tahu nggak lagu Ampar-Ampar Pisang gitu?" Dia nggak tahu sama sekali. Dia nggak tahu, nggak tahu nadanya apa, nggak tahu lagunya juga nggak tahu. Gue pernah puterin, ini lagu siapa? Dia nggak tahu juga. Padahal itu lagu guntur-guntur pacul gitu-gitu. Gitu sih bang menurut gue. hmm. Kalau dari Bagus sendiri gimana kalau dari Bagus nih? Kalau menurut gua, kenapa musik K-pop itu mungkin sekarang karena juga di zaman yang modern juga, itu musik K-pop itu jelas jauh lebih terkonsep juga, apa namanya, dari segi segi pengeluaran musiknya juga kan mungkin di zaman sekarang lebih jauh lebih enak didengar gitu kan ya untuk musiknya. Selain itu aksi panggungnya juga ditambah dengan
fashionnya juga dari idol si di apa namanya K-popnya tersendiri. Jadi mungkin alasan itu jadi kenapa banyak penggemar khususnya kaum muda gitu, anak muda yang menggemari band-band K-pop gitu sih Bang, dari ketimbang dengan musik daerah. Hmm. Oh, Raffi gimana Raffi? Kalau menurut gua sih karena pertama musik K-pop itu apa ya, selain yang kata tadi Hans bilang tentang penampilan yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu, itu juga ada apanya ya, kesannya kayak kalau misalkan gua nggak ngedengerin musik K-pop nih, gua ketinggalan zaman gitu. Mungkin ada hal-hal seperti itu di kalangan anak-anak muda yang tersebar pengaruhnya, jadinya mereka nggak mau ketinggalan gitu untuk selalu ngedengerin musik-musik K-pop. Dan juga kalau menurut gua kenapa musik daerah ini cenderung lebih apa ya, lebih ketinggalan zaman dan lebih tidak banyak peminatnya dibanding musik-musik K-pop, itu mungkin juga karena ada faktor kayak ya itu tadi pandangan anak-anak muda tersebut, kayak misalkan nih gua ngedengerin musik daerah, ih anak kampung loh gitu loh, kayak misalkan ih kuno loh gitu loh. Jadi kayak musik-musik daerah itu kayak banyak ditinggalkan, seperti itu alasannya gitu kalau menurut gua sih Bang, kayak gitu. Hmm, bagus-bagus. Kalau dari Cindy sendiri gimana? Menurut aku sih, kenapa musik K-pop itu lebih kayak dominan digemari dibandingkan musik daerah itu karena aksesnya nggak sih? Apalagi kan di zaman sekarang nih, akses internet, terus dari digital itu kan gampang banget masuk nih. Sedangkan kalau misalkan dari musik daerah itu sendiri, dipelajarinya itu kalau misalnya kita pas di sekolah, malahan kalau aku pribadi sih terakhir kali belajar tentang musik daerah itu pas SMP, SMA kali ya. Hmm. Dan ya itu, aksesnya itu jadi salah satu faktor yang bikin musik K-pop itu lebih apa ya, lebih booming gitu daripada musik daerah. Gitu sih kalau menurut aku. Hmm. Kalau menurut gua, yang pertama itu pasti dari penampilan si membernya ya. Kan mungkin kita nggak langsung tiba-tiba suka membernya langsung masuk ke dunia K-pop. Jadi kayak misalnya, gue ngeliat nih kayak, ih ini orang ganteng deh, ternyata dia tuh member BTS gitu. Awalnya gue mengagumi orangnya doang, kayak ih gantengnya, terus tiba-tiba gue mau nggak mau kan gue harus mendengarkan lagu-lagunya kan. Gue ngedengerin lagu-lagunya lama-lama, ya enak ya, terus tiba-tiba gue ngedengerin lagu-lagu yang dari grup-grup lainnya, jadi otomatis gue langsung kayak secara nggak langsung gue jadi suka K-pop gitu kan. Jadi itu awalnya menurut gue kenapa pada suka tuh dari membernya dulu, dari orangnya dulu, visualnya dulu lah. Terus kedua, menurut gue tuh dari video klipnya gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pernah nonton nih video klip K-pop tuh kayak lebih apa ya, lebih seru, lebih eye catching gitu loh, lebih kayak lebih seru, lebih berwarna gitu, lebih seru lah gitu. Terus ketiga temponya tuh lebih energik, lebih seru lah, lebih apa ya, lebih dinikmati sama anak-anak muda sekarang. Terus keempat dari dance-nya juga mungkin bisa sih lebih apa ya, lebih energik gitu kalau dari dance-nya kan, nggak yang slow gimana gitu sih kalau menurut gue. Oke. Berarti sebenarnya ada faktornya juga, tidak hanya dari musik K-popnya yang gampang diakses, melainkan juga bahwa lagu-lagu daerahnya itu juga emang apa namanya, tidak bukan eye catching juga sih, maksudnya kayak apa ya, eye catching juga bisa karena kan apa visualisasi dari musik daerah itu kan mungkin terkesan monoton juga kan dan juga membosankan, di mana itu juga bakal mempengaruhi dari eksistensi dari adanya lagu daerah itu sendiri. Nah, kita udah bahas mengenai reason kenapa musik K-pop itu lebih disenangin. Sekarang kita bahas mengenai sebenarnya kalau K-pop itu dia berpengaruh nggak sih terhadap identitas negara kita itu sendiri? Maksudnya kayak apakah dengan semakin kuatnya aliran musik K-pop di Indonesia dengan banyak yang semakin dengar akan mempengaruhi hilangnya kultur dari untuk mendengar lagu daerah itu sendiri gitu. Gimana teman-teman? Dari Hans lagi boleh, kalau dari Ingrid duluan juga boleh. Dari Hans dulu lagi, ya udah nggak apa-apa deh.
Boleh, boleh. Kalau menurut gue pribadi sih ya, menurut gue ngambil sudut pandangnya dari sudut bahasa kali ya. Sebenarnya tuh kalau musik K-pop kan bahasanya kan pasti menggunakan ya bahasa Korea gitu. Yang dimana kalau misalnya mau disambungin sama identitas negara kita yaitu Indonesia, tentunya menurut gue itu sebenarnya bukan melemahkan ya, tapi ya memang kalau misalnya kita dengar musik K-pop kan nambah pengetahuan juga dari segi bahasa. Tapi kalau misalnya kita mau bandingin sama musik daerah gitu ya, kalau musik daerah kan sebenarnya kan bahasanya kan pakai bahasa daerah Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mau mengembangkan identitas negara kita tuh, ya menurut gua sih sebaiknya mendengarkan musik daerah karena musik daerah itu kan mencerminkan bahasa bahasa daerah bangsa Indonesia gitu. Jadi kan itu kan teori semacam masuk ke teori primernya gitu Bang, teori primer yang pernah disampaikan di dalam kuliahan gitu bahasa. Bahasa kan bahasa Indonesia itu kan termasuk teori primer gitu. Jadi menurut gue ya kalau misalnya musik K-pop berpengaruh terhadap identitas negara, kalau menurut pribadi gue sendiri ya bisa termasuk sih bisa mempengaruhi lah identitas negara kita, khususnya dari segi bahasanya. Kalau gue gitu sih pandangannya. Cuma nggak tahu kalau yang lain nih. Menurut Raffi mungkin ada pandangan lain. Ya, kalau menurut gua sendiri, musik K-pop itu kayak yang tadi gue bilang, menjadi sebuah pusat perhatian, dimana kalau kita ngomongin tentang tren atau pusat perhatian khalayak publik, itu pasti akan mempengaruhi entitas-entitas masyarakat yang ada di dalamnya, gitu loh. Dalam artian, ketika sebuah tren masuk, diartikan tren ini adalah musik K-pop, ya kan? Ketika sebuah tren masuk, ya kan, dan menguasai marketplace di Indonesia ini, di mana target audiens K-pop itu adalah anak-anak muda, ya kan, maka secara tidak langsung mau tidak mau itu akan mempengaruhi dari cara bahasanya. Mungkin kita bisa lihat sendiri kalau misalkan kita ke TikTok itu ada kayak orang-orang yang berusaha untuk berbicara memakai bahasa Korea gitu loh, yang terkesan kayak wah ini orang nih keren nih, lucu nih, seru gitu loh. Padahal itu adalah salah satu dampak yang dibawa musik K-pop ini, yang dibawa oleh tren ini. Maka dengan hal tersebut kita bisa bilang kalau musik Korea ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung identitas nasional masyarakat Indonesia, khususnya tadi target audiens anak-anak muda gitu. Oke, kalau dari Cindy gimana Cindy? Kalau menurut aku pribadi sih, ya sama sih, musik K-pop itu secara gak langsung itu kalau misalnya kita nggak, belum paham betul tentang, dari identitas negara itu sendiri ya, khususnya tadi yang udah, Raffi sampein kayak anak-anak, terus ya anak-anak itu kan intinya belum dapat pengetahuan tentang, identitas nasional itu secara secara lebih, kayak kita di kampus kan. Nah itu bisa banget mempengaruhi terus, terhadap eksistensi musik, daerah juga itu sangat berpengaruh sih apalagi kan, ketika musik K-pop yang lebih dominan itu ya otomatis, musik daerah itu kan lama-kelamaan itu secara perlahan bakal ditinggalin gitu. Nah kayak gitu sih, tapi untuk mengukur, rasa nasionalis seseorang gitu dilihat kalau misalkan orang tersebut misalnya suka K-pop, tapi belum tentu juga, dia itu nggak punya rasa nasionalis terhadap negara, kita gitu, belum tentu juga. Jadi kalau bisa disimpulkan sih memang musik K-pop ini secara perlahan itu, kalau kita nggak bisa membentengi diri gitu, lupa dengan, falsafah Pancasila kita bakal, mempengaruhi identitas negara sih, kayak gitu. Oke, kalau dari Ingrid gimana Grid? Kalau dari gua ngaruh juga sih, soalnya kan kayak misalnya tadi yang contohnya dari Hans gitu. Hans kan punya adik sepupu nih, adik sepupunya tuh lebih suka ngedenger lagu-lagu K-pop gitu kan. Nah, menurut gue sedangkan kalau misalnya adik sepupunya Hans tuh dikasih lagu-lagu Indonesia kayak lagu-lagu anak-anak lah gitu, minimal kayak Gunung-Gunung Pacu, terus Ampar-Ampar Pisang kan tadi itu tuh mereka tuh benar-benar nggak tahu kan. Jadi menurut gue ngaruh karena yang bakal nerusin bangsa Indonesia kita kan anak-anak kecil zaman sekarang. Sedangkan kalau misalnya anak kecil zaman sekarang itu nggak diajarin atau nggak dikenalin sama lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu daerah, itu tuh bakal ngaruh ke negara ke depannya gitu. Jadi menurut gue sih bakal ngaruh-ngaruh aja sih ke identitas bangsa. Kalau bagus gimana?
Iya sih kalau gue mungkin yang sama juga ya. Tentunya budaya K-pop ini mungkin tentunya bakal mempengaruhi juga terhadap identitas negara baik secara langsung maupun tidak langsung gitu kan ya. Karena berkembangnya zaman juga mungkin mungkin bukan hanya budaya K-pop aja yang bisa masuk ke Indonesia, mungkin budaya asing yang lain pun juga tentunya bakal bisa masuk dengan adanya perkembangan yang cepat juga gitu ya. Jadi tentunya bakal berpengaruh terhadap identitas negara khususnya musik daerah sih, karena bakal istilahnya kalah pamor lah ya dengan kemajuan sekarang ini dengan adanya budaya budaya lain dibandingkan dengan musik daerah itu sendiri sih. Oke, berarti intinya itu bahwa sebenarnya faktor lain faktor yang mengakibatkan memudarnya itu bisa aja karena adanya mungkin bahasa juga tadi yang disempat ngomong soal Hans mengenai identitas nasional yang primer juga yang semakin tergerus, semakin tergeser karena adanya budaya yang baru juga tadi dibilang sama bagus juga, tidak hanya bahasa Korea juga ya, mungkin ya yang kita tahu lah lagu-lagu Barat bahkan lebih banyak kita bisa dengerin di radio dibandingkan lagu-lagu lokal. Kalau lagu-lagu lokal bisa kita denger bisa by ourselves gitu. Sedangkan kalau lagu-lagu yang asing itu bahkan malah lebih gencar buat buat dikomersilkan di radio atau bahkan ya dimanapun lah gitu. Nah, kan kita mengenai dengan tergesernya identitas negara ini kan berarti harus ada definisi nggak sih dari masing-masing kita itu mengenai identitas negara itu sendiri. Mulai dari Ingrid dulu, ntar dari Ingrid ke Cindy, ntar selanjutnya. Apa sih arti dari identitas negara tuh menurut gue kayak lebih ke identitas tuh berarti ciri-ciri kalau nggak jati diri. Pokoknya yang ngebedain suatu negara atau suatu bangsa sama negara lain gitu. Intinya kalau menurut gue. Kalau menurut Cindy gimana? Kalau menurut aku kurang lebih sama sih kayak yang di Ingrid jelasin kan. Terus di kelas juga udah diceritain juga kan kalau misalnya identitas negara itu adalah suatu tanda atau ciri pembeda negara kita dengan negara lain. Kayak misalkan ideologi kita itu Pancasila, terus bendera Indonesia itu merah putih, terus lagu kebangsaannya Indonesia Raya, bahasanya juga bahasa Indonesia. Kayak gitu sih, kurang lebih sama. Betul banget. Apalagi si identitas negara ini adalah sesuatu hal yang melekat pada diri kita, terlebih sebagai warga negara Indonesia dan apa yang kita representasikan ke bangsa-bangsa lain gitu. Kalau menurut saya tuh identitas itu seperti itu gitu. Kalau dari gua sih identitas negara itu ya maksudnya yang satu jati diri juga, ciri itu ya yang bersumber dari nilai luhur Pancasila juga yang aktualisnya tercermin dan penyelenggaraannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kemudian aspeknya juga tuh bisa juga dalam bendera kita, bahasa, lambang dan juga tentunya lagu daerah sih. Ya, kalau misalnya secara general sih emang ya begitu semua ya, sama aja kalau misalnya identitas negara sih menurut gua ya ciri yang membedakan dari negara satu dengan negara yang lain. Terus tadi kalau misalnya tadi gue sempat singgung gitu teori primer tuh. Jadi itu sebenarnya teori primer tuh kalau mau dijelasin sedikit ya buat para pendengar nih. Teori primer tuh sebenarnya kayak teori yang emang pada dasarnya itu udah bawaan dari negara kita atau kalau misalnya pada diri sendiri itu udah bawaan diri sendiri gitu loh. Contohnya kalau misalkan dari orang tua gitu, orang tua kita berasal dari suku Toraja contohnya. Ya berarti otomatis saya sendiri ntar pas keluar juga ntar termasuk suku Toraja. Sama halnya dengan identitas negara sama teori primer tadi. Kalau teori primer, kalau misalnya disambungin ke identitas negara kan berarti contohnya itu kayak bahasa yang tadi disebutin, terus ideologi bangsa kita kayak Pancasila, bendera kita bendera merah putih gitu sih Bang. Jadi yang membedakan ya ciri-cirinya aja, ciri identitas negara tuh ciri yang membedakan negara satu dengan yang negara yang lain gitu. Oke, berarti intinya tuh identitas negara kita tuh sebenarnya apa yang ada dalam diri kita sendiri, ya mungkin yang jadi pembeda dari bangsa kita dengan bangsa lain juga, seperti yang dibilang sama teman-teman gitu. Oke,
pertanyaan sebelum kita ke sesi selanjutnya nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Gavin, eh, kita harus punya nggak sih solusi yang dilakukan, yang harus diimplementasikan nih? Mungkin dari yang bisa contoh yang kita ambil itu dari pahlawan Ki Hajar Dewantara, karena kan Ki Hajar Dewantara itu kan bahasnya mengenai pendidikan kan. Jadi apa sih yang harus kita kaitkan, apa yang harus kita analisis dan kita akan terapkan di masa mendatang terkait mengenai lagu daerah ini dengan kaitannya antara Ki Hajar Dewantara, K-pop dan lagu daerah gitu, gimana ceritanya? Dari Hans lagi deh, boleh deh. Menarik sih kalau misalnya mau disambungin ya sama karakter Ki Hajar Dewantara gitu. Ini menarik. Ki Hajar Dewantara itu kan kalau misalnya kita tahu kan sifatnya itu kan karakternya ya pantang menyerah gitu, pahlawan pantang menyerah. Karena Ki Hajar Dewantara itu sendiri kan dia yang memajukan pendidikan kita. Lalu kalau misalnya mau dihubungi nih sama realitas sekarang dengan topik kita nih pengaruh musik hip hop terhadap identitas negara, menurut gua musik daerah kan sebagai identitas negara kita seharusnya tuh kita mempunyai spirit yang sama gitu kayak Ki Hajar Dewantara yang pantang menyerah untuk menggencarkan lah istilahnya menggencarkan musik daerah kita yang dimana itu kan sebagai identitas negara kita supaya itu dengan musik daerah kita tuh lebih terpancar gitu identitas negara kita ke luar negeri mungkin misalnya contohnya bentuknya kalau misalnya istilahnya ya kayak sekarang nih TikTok gitu kan siapa tahu kalau misalnya TikTok itu anak muda banyak yang mau gitu pakai lagu-lagunya backsoundnya pakai backsound lagu daerah kan mungkin kan itu bisa membuat musik daerah kan jadi lebih terpancar gitu loh bisa jadi sampai ke luar negeri gitu-gitu. Terus kalau misalnya ngomongin solusi, kalau menurut gue solusinya sih sebenarnya sejak dini tuh mesti dikembangin sih musik daerah itu secara instrumennya sendiri ya, supaya nggak kalah pamor itu sama musik hip-hop gitu sih menurut gue. Nggak tahu kalau menurut yang lain nih. Kalau menurut Ingrid atau gimana menurut Ingrid? Kalau menurut gua dari pahlawan sendiri, misalnya Ki Hajar Dewantara tuh, pertama kita harus cinta tanah air. Maksudnya menurut gua tuh boleh suka lagu-lagu K-pop, lagu-lagu barat tuh boleh banget. Tapi jangan mengesampingkan atau jangan sampai lupa sama lagu daerah sendiri gitu. Solusinya menurut gua ya sama kayak Hans tadi harus didaur ulang lagi dengan adanya yang anak-anak suka zaman sekarang. Terus orang mungkin dari misalnya kan sekarang kan pandemi belajarnya di rumah kan, jadi orang tua tuh harus lebih ngenalin lagi lah ke anak-anaknya lagu-lagu daerah gitu. Ngenalinnya tuh dengan ngenalin secara keseluruhan, bukan karena ngenalin kayak kamu harus belajar ini soalnya nanti di seni budaya harus dites ya pakai pianika gitu, jangan kayak gitu. Jadi harus benar-benar ngenalin secara keseluruhan gitu sih. Kalau menurut Raffi gimana? Ya, kalau menurut gua, kita kan setiap orang, setiap manusia, setiap bangsa yang ada di dunia ini pasti punya karakter masing-masing dan identitas nasionalnya sendiri. Betul begitu kan, teman-teman? Nah, yang harus kita memiliki kesadaran untuk memilah dan memilih gitu loh. Kita harus memiliki kesadaran sebagai manusia yang memiliki karakter dan identitas bahwa apa yang masuk entah itu dari musik K-pop atau enggak dari musik-musik lainnya yang nanti akan menjadi tren di Indonesia, itu kita harus memilih mana musik-musik yang memang bagus untuk berkembangnya diri kita sendiri sebagai sivitas akademik ataupun sebagai masyarakat sosial yang berada di Indonesia ini, dan juga kita harus bisa gitulah setidaknya merepresentasikan diri kita sebagai karena kita warga negara Indonesia dan memiliki identitas nasional sebagai bangsa Indonesia, kita harus setidaknya gitu merepresentasikan diri kita sebagai sebuah bangsa yang maju, sebuah bangsa yang bagus, yang banyak budayanya yang bisa kita kenalkan ke dunia gitu loh. Dan hal tersebut seperti yang Ki Hajar Dewantara kan menitik beratkan sesuatu terhadap pendidikan. Jadi concern beliau adalah pendidikan. Mungkin sebagai output dari solusi menurut gua sendiri kayak sedari dini gitu loh kita ditanamkan tentang wawasan kebangsaan gitu, tentang identitas nasional, tentang sebenarnya diri kita itu siapa sih, kita itu bangsa Indonesia tuh harusnya kayak gimana sih, dan bangsa Indonesia itu di dalamnya ada kebudayaan-kebudayaan apa saja, dan mungkin mereka yang sebagai mereka anak-anak itu mungkin akan tertarik dan
apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan mengenai kebudayaan Indonesia itu bisa melekat di karakter dan dirinya dan bisa mereka representasikan ke bangsa lainnya gitu loh. Kalau menurut gue sih itu. Tuh, kalau misalkan menurut Bagus gimana? Mungkin menurut Bagus. Oke, kalau menurut gua dari sifat Ki Hajar Dewantara sendiri itu kita bisa mencontoh sifat keteladanan beliau gitu ya, keteladanannya. Nah, dengan budaya dengan yang K-pop masuk ke Indonesia dengan perkembangan yang cepat ini, tentunya memang tidak salah juga gitu ya, misalnya dari kaum muda menggemari musik budaya K-pop ini karena penyebarannya yang sungguh cepat gitu, karena dibandingkan musik-musik tradisional, musik daerah gitu. Nah, kemudian sebenarnya solusinya itu kita harus jangan mengesampingkan musik daerah gitu. Mungkin kita bisa saja menyukai atau menggemari musik budaya K-pop, cuman bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dengan memiliki identitas negara itu jangan juga melupakan hal dari Indonesia sendiri gitu. Sepertinya contohnya itu adalah musik daerah kan salah satunya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan atau mengimplementasikan atau khususnya misalnya kita belajar gitu ya untuk musik daerah bisa kita tampilkan gitu untuk keluar kan seperti kata Michael tadi gitu ya kan tadi di TikTok itu kan kita bisa juga kalau menampilkan bahwa kita musik daerah itu bisa jauh gitu juga kita bisa berkembang gitu. Nah, jadi mungkin dengan sifat keteladanan itu kita bisa mencontohkan agar bisa musik daerah itu bisa maju dengan budaya K-pop gitu. Gitu sih. Oke, kalau menurut aku sendiri sih kan tadi teman-teman udah bilang nih, Raffi udah nge-mention kalau misalkan Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan nih. Nah, jangan sampai kalau menurut aku nih ya, jangan sampai semangat juangnya dari Ki Hajar Dewantara buat memperjuangkan pendidikan itu nggak kita terusin gitu. Apalagi kan kita di zaman sekarang ini banyak banget kan pengaruh-pengaruh selain dari K-pop juga kan banyak banget gitu budaya yang masuk ke Indonesia. Nah, menurut aku sendiri di zaman sekarang ini kita harus lebih aware dan bisa membatasi, terus memilah juga nih mana yang emang penting sama enggak, apa yang bersifat positif atau negatif gitu buat diri kita sendiri. Nah, kayak dengan masuknya budaya K-pop itu ke Indonesia itu jangan sampai kita ini itu tuh kan memang hal yang nggak bisa dihindari juga kan karena arus teknologi yang ada. Tapi kita juga harus bisa apa ya? Jangan lupa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Terus jangan kalau sekadar ngefans juga misalnya jangan terlalu fanatik. Terus kita juga harus tetap cinta sama budaya-budaya lokal, musik daerah, terus produk-produk di Indonesia juga. Terus ya mungkin dari aku itu sih lebih aware dan bisa memilah apa yang baik sama yang buruk buat diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Oke, teman-teman, conclusion yang saya dapat itu berarti sebenarnya Ki Hajar Dewantara kan ini kan dia benar-benar menggagas pendidikan kan Tuturian Dayani kan. Nah, gimana supaya kita menumbuhkan rasa kembali kepada anak-anak dari usia dini itu untuk kembali belajar dan mendalami musik-musik daerah karena ya kita mungkin nggak bakal tahu mungkin kalau misalkan suatu saat mungkin 20 tahun lagi kalau tidak ditanam dari sekarang mungkin bisa punah atau cuma angkatan kita doang yang tahu kayak Gen Z doang yang tahu sedangkan misalkan kalau Gen Z itu dia punya anak yang nggak tahu mungkin ada lagu daerah yang pernah eksis di Indonesia ini juga jadi ya intinya yang dibilang sama Ki Hajar Dewantara yang dibilang sama teman-teman tadi mengenai Ki Hajar Dewantara itu memang benar bahwa dalam segi pendidikan penanaman nilai kebudayaan juga harus tetap dijalankan walaupun budaya asing masuk kita juga harus tetap bisa teguh pada budaya kita sendiri itu melalui musik-musik daerah. Oke, teman-teman, itu dari kelompok kita ya, berarti ya. Sekarang kita akan memasuki sesi bersama teman kita, Gavin Amodia. Bentar lagi dia akan datang, jadi stay tune aja ya, bentar lagi. Peace.
Nah, karena tadi kita udah bahas juga masing-masing mengenai hubungannya dari musik K-pop dan musik daerah, sekarang kita kedatangan nih narasumber kita dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Korea, ada Gavin Namodia. Halo Gavin. Halo, Halo. terima kasih MC ya. Iya. Kenalkan sebelumnya aku Gavin Amadeo Trisnawadani. Tadi udah disebutkan mahasiswa Universitas Gadjah Mada dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea. Sebenarnya Bahasa dan Kebudayaan Korea itu juga berbeda dari sastra Korea ya. Kalau sastra Korea ini cuma sastranya doang, tapi kalau Bahasa dan Kebudayaan Korea ini pakai bahasa dan kebudayaan ya. Gitu. Halo. Oh, wah kebetulan banget nih berarti topik kita nih bener-bener nyangkut banget sama Gavin berarti ya. Oke, Iya. Vin. Tadi kan kita udah sempat bahas-bahas nih sama teman-teman yang lain juga mengenai hubungannya lagu-lagu K-pop atau Korean pop dengan lagu-lagu daerah. Nah, kalau dari Gavin sendiri, sebenarnya musik K-pop tuh kayak historinya di Indonesia tuh kayak gimana sih, Vin? Maksudnya kayak yang Gavin tahu tuh kayak mengapa sekarang tuh sampai boom banget gitu dibandingkan mungkin Japanese pop atau ada country yang dia udah punya musik khasnya sendiri tapi nggak masuk gitu di hitsnya di Indonesia gitu. Kayak gimana, Vin? Oh, mungkin kalau itu bisa dijelaskan oleh ini ya, apa itu namanya, gerakan Hallyu atau Korean Wave yang terjadi di Indonesia. Mereka gerakan ini tuh terjadi karena apa itu namanya, pemerintah Korea ini dia memfokuskan untuk menyebarkan kayak budaya Korea dengan musik Korea ini, dan musik Korea ini tuh kayaknya sangat gampang di easy going gitu loh, easy going di telinga kita, apalagi remaja-remaja ini. Dan mereka juga pasti ngincer yang seperti apa tuh namanya, lirik-lirik yang relatable sama mereka. Mungkin seperti itu sih. Itu. Oke. Terus kalau tadi kan Mas Gavin kan tadi nyebutin di disenanginya tuh sama anak muda tuh karena ada musiknya, karena ada instrumennya, mungkin lebih karena instrumen dan lain-lain. Tapi aku masih bingung deh. Sebenarnya tuh kenapa musik K-pop tuh cenderung diminati oleh anak-anak muda saat ini? Apa maksudnya unsur-unsur apa aja yang bisa ngebuat gitu anak muda tuh tertarik banget gitu. Sehingga kayak musik daerah gitu, musik bangsa kita tuh jadi kayak dilupain gitu, istilahnya semacam dilupain. Sebenarnya sih kalau dilupakan sih enggak ya, tapi kayak lebih kesampingkan ya mungkin ya. Kalau dilihat-lihat sih musik, kayaknya musiknya Korea itu lebih kayak beat up gitu loh, kayak energetik atau enggak kayak kadang energetik tapi tahu-tahu liriknya sad, dan itu juga bisa mempengaruhi ini loh kayak emosional remaja-remaja ini. Dan juga kayak musik Korea itu beda banget sama musik-musik Barat ataupun Indonesia. Musik Indonesia itu lebih dominan kayak ke percintaan gitu kan. Tapi kalau misalkan musik Korea tuh lebih ke kesehatan, ada yang kesehatan mental, ada yang kayak menjaga kepribadian gitu. Ya seperti itu mungkin. Tapi kalau misalkan aku mikirnya kayak musik K-pop tuh disenengin sama anak muda sekarang juga cenderung ke unsur ini nggak sih, Mas Gavin, ke face-nya gitu, ke mukanya, penampilan para para aktor musiknya gitu kan. Kalau misalnya musik Korea kan rata-rata kan orang-orang Korea kan pada mulus semua, itu cenderung nggak ada kecenderungannya nggak? Itu juga sebenarnya sih ada, tapi itu sebenarnya banyak sih yang kayak gitu ya. Tapi juga banyak yang ngincernya tuh kayak ke isi lagu ataupun kayak ke bagian outfitnya mereka tuh. Mereka anak-anak remaja kan juga pada suka fashionable kan, banyak yang suka fashion gitu. Mereka biasanya ngincer kayak outfit idol, misalkan outfit idol grup ini, mereka ikutin gitu. Meskipun biaya mahal, mereka tetap ikutin gitu. Siap-siap. Mas Gavin, aku mau nanya sih, ada nggak sih kalau sekarang itu kan booming banget nih K-pop, ada nggak sih contoh grupnya atau boybandnya itu yang sekarang lagi booming yang bikin
menarik perhatian kita anak-anak muda sekarang gitu biar suka sama K-pop, ada nggak sih? Kalau ditanya grup yang lagi booming sekarang pasti kalian tahu sendiri di berita Amerika kan, BTS kan. Tapi kalau secara global sih emang BTS ya. Tapi kalau dilihat di sampingnya tuh ada yang lebih menggambarkan remaja-remaja saat ini di dalam musiknya tersebut, yaitu grupnya kalau nggak salah namanya Tomorrow by Together. Aku pernah sempat analisis, kayak bukan ke analisis sih, kayak review-review ngeliat-liat ini. Ternyata dia benar-benar emang menggambarkan gitu di liriknya, menggambarkan remaja kayak misalkan lagu A ini dia menggambarkan stresnya anak broken home gitu, anak broken home, anak yang depresi karena tes ataupun sekolah gitu. Terus mau nanya juga nih, mungkin di kehidupan Mas Gavin juga mengalami gitu. Apa ada nggak sih kayak dampak negatif atau positifnya gitu setelah suka ke dunia Korea gitu? Ada nggak gitu? Positif sama negatifnya gitu? Dampak positif dan negatif itu pasti ada dong. Kalau dampak apa dulu nih? Misalkan dampak positif dulu deh. Dampak positifnya itu pertama kita bisa njalin teman-teman yang dalam negeri ataupun luar negeri. Karena kan fans suatu K-pop idol atau enggak suatu grup idola itu pasti nggak semua di Indonesia doang kan. Pasti ada yang di Korea, ada yang di luar negeri, gini-gini. Kita bisa ngajalin itu. Ya, terus kemudian kita juga kalau idolnya mau comeback kan kita ngeliat tuh teman-teman yang suka Korea tuh pada nabung buat bersikeras beli album. Itu meskipun harganya mahal bisa mereka tiba-tiba bisa beli album yang satu set harganya 1 juta. Kayak cuman ngumpulin 1 bulan doang kayak how gitu. Terus yang ketiga kita juga bisa sharing budaya. Misalkan aku punya teman dari Korea, dia ini di UGM juga, tapi dia ngambil apa namanya bahasa Indonesia tuh, jurusan bahasa Indonesia. Kan kaget loh, wah orang Korea dia tertarik sama bahasa Indonesia, aku tertarik sama Korea, kan kita bisa sharing. Jadi kalau ada apa-apa bisa sharing. Kalau dampak negatifnya ya biasanya sih kita bisa lihat kita lupa waktu. Tiba-tiba kita kayak, wih idolnya comeback atau enggak kayak, ih dramanya bagus ini. Tiba-tiba nonton, 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 anjir udah lewat 3 jam, aduh astaga gitu. Terus atau enggak yang kedua, boros. Dia itu ada kayak rasa kemauan, misalkan idol atau enggak kayak idol ini ngeluarin merchandise official hari ini. Tiba-tiba besoknya grup lain juga ngeluarin ini mereka yang anak-anak K-popers itu pasti pada kayak ih pengen beli, ih pengen beli, ih pengen beli gitu. Terus yang terakhir paling kayak lebih sensian gitu, fanatik. Kayak misalkan si A suka sama idol ini, terus si B suka sama idolnya juga. Habis itu si A ini ngamuk ke si B, kamu nggak boleh ngambil ini punya gua gitu, boleh. Biasanya gitu tuh anak-anak fanatik tuh, begitu sepertinya. Kayak gitu. Thank you ya. Ngerti sekarang udah. Iya. Oke, mau nanya nih Mas Gavin, apa sih yang membuat musik K-pop itu mau dapat berkembang begitu pesatnya sehingga banyak penggemar yang seperti kita tahu ya itu sudah mencakup seluruh dunia ya, hampir seluruh dunia dibandingkan dengan musik daerah gitu. Aku ini agak nggak tahu ya kalau misal secara umum aku dari pandanganku sih kayaknya musik Korea itu mereka melihatnya dari kegigihan para idolanya untuk membuat musiknya ini seberapa seberapa disiplinnya dia, seberapa ininya dia, seberapa perjuangan dia untuk achievementnya bisa ini. Akhirnya K-pop rela gitu kan ke Indonesia dan dia juga seperti kayak mereka tuh memfokuskan buat pokoknya berlatih keras, bekerja keras. Nah, anak-anak remaja itu pada ngelihat tuh kerja keras mereka. Akhirnya mereka juga ikutan mencontoh idolanya mereka dan seperti itu. Terus K-pop juga merajalela Indonesia juga karena mungkin bekerja sama apa namanya kegiatan bekerja sama Indonesia dengan Korea mungkin ya antara negara gitu saling membantu seperti yang waktu itu apa ya kalau nggak salah kapal selam itu ya untuk mencari pesawat yang jatuh itu inget gak ya? Aku lupa pesawat apa pokoknya ada itu Korea Selatan juga mengirimkan bantuan seperti kapal selam itu mungkin seperti itu.
Nah, oke deh, thank you ya Mas Gavin. Mas Gavin, ini ada pertanyaan sih. Ini dari pertanyaan dari aku sendiri sih. Sebenarnya belajar bahasa Korea itu susah nggak sih? Karena kan mungkin based on apa namanya lagu-lagu Korea kan tentu saja kan pakai bahasa Korea ya. Dan mungkin kan karena bahkan yang yang pakai bahasa Korea aja bisa booming di Indonesia gitu. Maksudnya kayak susah nggak sih untuk mempelajari bahasa Korea gitu? Jujur, aku sendiri waktu pertama-tama tuh milih jurusan tuh kayak mau bahasa Korea atau bahasa Prancis ya. Kayak akhirnya masuknya ke bahasa Korea. Dan aku mikir paling gampang ini gampang kayak paling cuman baca Hangul gini-gini kayak annyeonghaseyo gini-gini lah. Taunya waktu masuk, wah, dia kalau beda tingkatan, dia beda ini. Satu huruf bisa beda arti gitu. Terus misalkan tingkatannya ada yang kayak Jawa, kan ada Jawa tuh ada kayak Krama Inggil, Krama, terus Kromo gitu lah pokoknya. Yang Ngoko itu banyak sih kalau di Korea. Karena Korea itu dia lebih ke kayak apa tuh namanya? Ada ini tata bahasanya dan itu banyak. Kayak misalkan kalau beda eh, apa tuh namanya? Beda apa sih namanya? Misalkan pembicaranya lebih tua, dia bakal beda tata bahasanya. Tapi kalau pembicaranya lebih muda juga bakal beda. Jadi kalau dicampur nih kita belajar kayak kita ngomong sama yang tua sama yang muda itu bakal agak susah gitu. Berarti itu konsepnya kalau di Jakarta tuh kayak gue lo gitu sama aku kamu gitu ya, Vin ya? Gue, lo, Jadi, aku, kamu, saya, dan Anda itu eh, begitu. oh, sama-sama lah ya sebenarnya, cuman ya agak lebih itu aja ya, lebih karena kita nggak familiar juga, karena bahasa ibu kita bahasa Indonesia juga kan, jadi kayak agak ya gitulah Iya bahasa betul Korea. dan tata bahasanya juga beda gitu. Kalau di Indonesia kalau nggak salah SPOK ya, iya bener gak Mm-mm, susunannya? mm-mm. Kalau ini SOPK atau enggak SOKP. Pokoknya dia predikat di belakang. Jadi kalau ada orang Korea yang ngomong sesuatu kalimat atau suatu kalimat, tunggu sampai akhir karena predikatnya di belakang. Kalau nggak ditunggu, kalian bakal ambigu. Dia mau ngomong Contohnya apa? gimana tuh Mas Aduh, Gavin? contohnya gimana ya? Misalkan aku nggak bisa, misalkan saya mau makan, Ya, eh, aku lupa bahasa Korea lagi. Terus pokoknya kalau misalkan dia baru ngomong setengah, jangan di-cut. Itu langsung kayak mikir kayak, oh iya iya, kalau kamu jawabnya oh iya iya, dia langsung kayak, ah aku belum selesai ngomong gitu kayak, ah kenapa gitu. Kamu mau kemana emangnya gitu. oh, berarti harus harus berhati-hati juga ya kalau mau belajar bahasa Korea juga, Iya, karena Mbak, harus hati-hati. karena penggunaan kata kan beda ya, beda sama ya gitulah. Kalau kalau udah bahasa asing juga itu juga kan ya, kayak harus belajar juga kan, karena kita nggak boleh asal nyebut kayak yang tadi dibilang sama Gavin kan, terjadi itu terjadi menimbulkan apa namanya eh persepsi yang salah gitu dari bahasa itu kan. Oke, mungkin ada pertanyaan Iya. yang lain teman-teman yang berkaitan sama Korea, kalau misalkan udah nggak ada yang bahas soal K-pop gitu ya nggak? Nah, mungkin Vin, gue mau nanya nih sama lu. Kita kan dari dulu kita belajar tentang nasionalisme, kita belajar tentang identitas nasional sama dulu guru kita di SMA itu Ibu Retno. Nah, terus sekarang kita membicarakan topiknya itu tentang pengaruh musik Korea ini. Nah, yang mau gue tanyain, selera musik itu mempengaruhi nggak sih, Vin, rasa nasionalisme yang kita punya di diri kita masing-masing? Kayak misalkan menurut lu nih, kayak misalkan orang-orang yang lebih condong mendengarkan musik daerah itu memiliki rasa nasionalisme yang mungkin bisa dibilang lebih dibandingkan anak-anak muda sekarang yang sukanya mendengarkan musik musik lain kayak misalkan musik Korea itu atau musik K-pop atau nggak musik rock, punk apa segala macem. Itu kira-kira mempengaruhi nggak sih, Vin, menurut perspektif lu sebagai penikmat musik juga? Gitu. Menurut aku ya, selera musik mempengaruhi identitas kita. Sebenarnya enggak sih.
Karena aku punya teman juga, dia fanatik Korea, kayak lebih suka Korea, tapi dia aktif banget organisasi kebudayaan di Jawa. Dia ke keraton, dia ke ini, belajar nembang, kayak nyanyi sinden gitu, belajar gamelan, itu keren banget sih menurutku. Jadi menurut aku sendiri itu selera musik kita itu sebenarnya enggak apa tuh namanya, menggambarkan identitas kita gitu, menggambarkan kayak identitas kita itu lebih suka sama Korea, misalkan kita suka musik Korea tuh berarti kita lebih identitasnya lebih ke Korea gitu. Padahal mah enggak. Sebenarnya mah menurutku itu enggak banget. Tapi kalau misalkan dibilang selera musik kita bisa merekatkan persatuan ya itu bisa gitu. Mungkin juga selera musik itu nggak berpengaruh, tapi mungkin bagaimana si orangnya itu menjunjung tinggi rasa nasionalisme yang dia punya sendiri gitu ya, Vin, ya mungkin yang lebih ke arah situ ya. Iya benar. Oke deh, kalau begitu. Apakah teman-teman ada pertanyaan yang lain? Nggak ada ya. Mungkin itu aja sih Mas Gavin yang terima kasih udah kita mau undang, mau menyempatkan waktunya. Ya semoga Mas Gavin tetap terus sukses di dunia kuliah budaya Korea ya. Ya budaya Korea kan jadinya. Ya. Terus juga dari Gavin juga kita punya dapat insight-insight yang baru mungkin ya buat mengubah cara pandang kita mengenai apa yang kita bahas saat ini gitu. Oke deh, Gavin. Sekali lagi terima kasih banyak, Gavin. Kasih Gavin. Terima kasih Gavin. Thank you. Mas Gavin. Terima kasih Terima kasih kembali Raffi ya. Gavin. Lanjut. Oke. Setelah tadi kita udah ngobrol sama Gavin, tadi dia dari Kebudayaan dan Bahasa Korea dari Universitas Gadjah Mada. Sekarang kita akan mulai lagi salah satu penggiat musik daerah, salah satu owner of toko musik juga yang rata-rata tuh juga musik-musik lokal, musik-musik daerah juga, banyak tahu juga mengenai musik lokal dan musik daerah. Di sini udah ada Dionysius Verdo Garjita. Halo Om. Assalamualaikum. Halo. Nah, ya gitu. Sekarang ada nih Yon beberapa pertanyaan mengenai kaitannya musik daerah sama musik K-pop nih Yon, karena tadi kita udah sempat bahas soal musik K-pop nih kan sama Mas Gavin. Nah sekarang sama Mas Dion nih ada beberapa pertanyaan nih Yon. Untuk pertanyaan pertama nih, zaman sekarang kan menurut kelompok kami itu musik-musik daerah itu, lagu-lagu daerah itu kayak Ampar-Ampar Pisang, Sinanggar Tulo, gitu-gitu itu tuh udah mulai kalah Yon, udah mulai kalah pamor dibandingkan lagu-lagu K-pop nih Yon. Menurut Dion sendiri, reasonnya kenapa lagu daerah itu bisa mulai pudar itu dan bisa kalah saing dengan lagu K-pop itu apa sih Yon di zaman sekarang ini? Langsung jawab dulu ya. Boleh langsung jawab aja Yon. Ya, jadi kalau menurut saya sih musik daerah sekarang kalah pamor dengan musik K-pop gitu kan ya. Iya. Alasannya adalah ya pertama musik daerah menurut saya sih kalau di Indonesia sekarang tidak terekspos kurang eksposnya di media di mana-mana, dan mungkin kita kalau sekarang musik daerah tahunya mungkin dari sekolah aja kan, pas sekolah, pas SD, SMP gitu. Itu pun juga jadinya sekedar gitu. Ya kan kita mainin apalin, udah kita maininnya pakai pianika, pakai suling, pakai alat musik seadanya banget, udah seadanya alat musik diatonis lagi, alat musik barat. Padahal lagu-lagu daerah kan nadanya
ya mungkin bisa dikonversi ke diatonis, tapi kan sejatinya lagu daerah itu nadanya itu kan pentatonis tuh. Kalau di Sunda kan ada laras-larasnya sendiri, ada selendro, pelok, madenda, sorok gitu-gitu kan. Jadi ya itu alasannya sih menurut saya dua itu alasan paling besar tuh. Kurang terekspos sama kalaupun ada, jadi musik daerah ini sekedar aja karena dibikinnya sekedar aja seadanya, jadi orang masyarakat kurang mengapresiasi itu sih kalau menurut saya. Oh, gitu Yon. Mantap Yon. Paten. Yuk untuk pertanyaan kedua. Lanjut nih Mas Dion nih, gue mau nanya nih, menurut Mas Dion sendiri, mungkin nggak kalau musik daerah itu cenderung istilahnya ditinggalkan ya, cenderung istilah ditinggalkan karena dari segi instrumennya yang tidak modern di kuping anak-anak muda sekarang. Menurut Mas Dion sendiri gimana? Kalau sebenarnya musik daerah ditinggalkan tergantung ya, karena kalau sebenarnya masih banyak juga kan sanggar musik di setiap daerah gitu. Kayak di Jakarta gitu juga sebenarnya masih ada sanggar musik, gambang kromong, tanjidor gitu. Alat musiknya juga ya masih dipelajarin sama mereka-mereka itu. Tapi ya kalau untuk masyarakat luasnya memang kalau ditinggalkan iya sih, udah agak ditinggalkan sih menurut saya. Kalau karena alasan alat musiknya apa tradisional gitu, alat musiknya kuno gitu berarti ya. Kalau menurut saya alasannya bukan karena itu sih. Alasannya balik lagi ke tadi, ya karena kurang terekspos sama dibuatnya sekedar aja. Bahkan kayak kalau kita misalnya mau beli nih alat musik tradisional gitu, belinya di misalnya tempat souvenir gitu kan, itu kan balik lagi kayak tadi, seadanya aja dia bikin, misalnya bikin suling bambu gitu, bikinnya asal aja gitu. Kita tiup nadanya sember. Jadi itu sih balik lagi ke situ, ditinggalkan iya kalau alasannya karena musiknya, alat musiknya tradisional kuno, nah itu saya kurang setuju sih. Gitu sih Mas Hans. Iya, oke, jelas. Mungkin ada lagi yang mau tanya lagi, teman-teman yang lain? Aku sih mau nanya, Mas Dion kenapa sih maksudnya masih menggemari musik daerah pada zaman sekarang? Kalau misalkan dilihat kan pada zaman sekarang itu anak-anak muda sosial kita itu lebih suka musik-musik dari luar gitu, kayak K-pop, musik-musik barat kayak gitu. Ya gitu aja sih pertanyaannya. Kalau saya pribadi kenapa saya masih mendengarkan, masih suka musik tradisional itu ya karena pertama saya memang suka musik-musik Indonesia. Pokoknya apa aja, mau tradisional, mau musik populernya, kalau musik Indonesia saya pasti suka. Dan juga setelah saya mulai mendengarkan kembali nih musik-musik Indonesia begitu, otomatis saya juga jadi gemar lah mendengarkan musik-musik daerah. Karena sebenarnya kalau di musik Indonesia zaman dulu ya, album-album zaman dulu, kalau album tahun 60-an, 70-an awal itu sebenarnya banyak dari album pop padahal, tapi mereka tetap menghadirkan musik-musik daerah gitu. Contohnya nih. Ini album, waduh kagak kelihatan. Album tahun 70-an, Black Brothers, album band dari Papua. Ini sebenarnya band rock pop gitu, tapi dia mainin musik Papua juga, musik tradisional Papua kayak Apuse gitu-gitu. Dimaininnya juga dengan gaya musik yang rock yang psychedelic. Wah, asik deh pokoknya. Jadi saya juga jadi suka. Nah, dari dengerin yang gaya musiknya rock, gaya musiknya jazz, tapi musik daerah, nah akhirnya lambat laun saya juga jadi nyari nih lagu daerah aslinya gimana sih, pakai instrumen aslinya gimana sih bunyi-bunyinya. Jadi setelah saya tahu aslinya malah makin tertarik lagi jadinya. Dan juga kan musik daerah ini kan budaya Indonesia ya. Kita sebagai orang Indonesia kan sudah sebagaimana mestinya itu harus lebih menjunjung lah budaya-budaya Indonesia. Soalnya kalau bukan kita nih, nanti orang-orang bule malahan yang lebih mengapresiasi gitu loh. Kayak bahkan di Solo itu
di Sungai Bengawan Solo itu tuh ada taman namanya Taman Gesang tuh. Taman khusus dibuat buat tribute untuk ya Bapak Gesang, pencipta lagu Bengawan Solo. Tapi yang bikin taman itu orang Jepang tuh. Jadi gapuranya itu bentuk gapura Jepang gitu yang lancip-lancip gitu. Jadi kan ini kok orang Indonesia, lagu Indonesia, lagu tradisional, lagu keroncong, tapi kenapa yang lebih apresiasi itu orang Jepang sampai dia bikinin taman khusus di situ. Gitu sih. Kalau saya. Oke, makasih Mas Dion. Terus mau nanya juga nih, kan tadi udah ngebahas kenapa banyak di umur-umur sekarang yang udah jarang menikmati lagu-lagu daerah nih. Kalau menurut Mas Dion tuh gimana caranya biar biar anak-anak muda itu kembali minat ke lagu-lagu daerah gitu. Bukan kembali nikmat, lebih ke kembali mendengarkan kembali gitu. Oh, kalau biar masyarakat anak-anak muda Indonesia memperdengarkan kembali ya, kalau paling mudahnya ya harus diekspos lagi musik-musik daerah itu. Kayak mungkin kalau sekarang kita hafal gitu kan musik-musik daerah itu kan berkat dulu kita mungkin sekolah disuruh hafalin gitu. Nah, ya kalau misalnya sekarang misalnya di televisi, di radio gitu, di musik tradisional gitu, di aransemen ulang. Kita jadi ibarat kata kalau kita ngasih makan bayi kan jangan langsung kasih makan daging gitu. Jangan kasih makan nasi, tapi yang halus dulu, yang bubur, yang sesuai dengan dia, lama-lama baru nasi, lama-lama daging. Sama aja, anak muda, ya kita jangan langsung misalnya lagu Es Lilin, langsung kita kasih yang misalnya pakai tarompet Sunda gitu ya. Mungkin kuping anak muda gitu juga, ini apaan sih? Mungkin jadi dikasih dulu misalnya Es Lilin tapi dengan aransemen musik jazz itu kan bisa sebenarnya. Jadi itu sih solusinya menurut saya kembali diekspos lagi tapi dengan aransemen yang baru supaya anak muda ini terpikat lah suka gitu. Tapi ya itu bikinnya jangan seadanya, bikinnya yang serius gitu. Kan masalahnya kalau di Indonesia bikin aransemen ulang, kalau zaman sekarang tuh menurut saya nggak niat gitu loh, kayak setengah-setengah gitu, kayak seadanya aja, murahan gitu deh. Itu sih. Oke nih Mas Dion, aku ada pertanyaan nih Mas Dion. Dengan adanya nih budaya luar yang masuk ke Indonesia, itu baik budaya K-pop ataupun budaya negara lainnya, itu kira-kira mempengaruhi nggak minat sama eksistensi musik daerah? Kalau dengan adanya masuknya budaya barat sih mungkin iya ya ada pengaruhnya ya terhadap eksistensi musik daerah, kayak mungkin coba deh sekarang contohnya ya Mas Jagardo deh. Mas Jagardo kan mungkin sehari-hari bukan dengerin lagu daerah gitu. Mungkin kan kalau dia sore-sore dengerin lagu, naik mobil dengerin lagu, mungkin kemungkinan besar bukan dengerin lagu daerah gitu kan. Tapi lagu-lagu barat mungkin ya. Jadi ya jelas ada sih. Kayak sebenarnya ini kan kata orang sejarah itu berputar aja ya, berulang-ulang aja ya. Sebenarnya sama aja, dulu juga sempat terjadi kayak begini. Kayak di tahun 50-an gitu, itu tuh masih musik rock and roll, musik Elvis, Caca, Mambo itu kan masuk semua sebenarnya ke Indonesia kan. Saking masuknya terlalu menggempur-gempur gitu, orang baru merdeka doyan banget yang musik rock and roll, musik dance gitu. Jadinya musik mereka nyanyi lagunya lagu berbahasa Inggris, main gaya lagunya dibikin rock and roll. Makanya kan akhirnya pada tahun 59 tepatnya itu Soekarno tuh pas itu mengeluarkan Manipol Uzbek namanya. Nah, itu tuh revolusi ulang kepribadian bangsa Indonesia. Jadi pada Orde Lama itu sempat lagu barat itu kan bener-bener
apa namanya, di-ban gitu lah, dilarang. Jadi khusus lagu Indonesia. Karena Bung Karno ya pada saat itu juga melihat dengan matanya sendiri, jelas gitu, merasa kalau ya emang budaya Barat ini apa mengenyampingkan bahkan menghilangkan eksistensi musik-musik nasional, musik-musik daerah juga. Jadi kalau menurut saya iya sih ada dampak sangat besar dampaknya. Oke, thank you Mas Dion. Nah, ini Bang Dion, jadi gue juga mau nanya, ini mungkin last but not least ya. Tadi kan gue juga udah nanya ke Gavin tentang kalau selera musik seseorang itu mempengaruhi atau menunjukkan identitas nasional dianya, identitas nasional dia kah atau rasa nasionalismenya nggak sih, Bang Dion? Menurut lo kayak misalkan kayak yang tadi gue tanyain ke Gavin, kayak kalau misalkan apakah orang-orang yang lebih condong suka musik daerah itu rasa nasionalismenya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih suka musik rock and roll, musik pop, atau musik-musik lain yang bukan musik yang menggambarkan identitas nasionalnya gitu. Nah, kalau menurut Bang Dion sendiri gimana? Oke, kalau menurut saya sih selera musik seseorang nggak 100% ini ya, apa mengindikasikan rasa nasionalisme dia. Kayak saya juga nggak melulu suka lagu daerah gitu. Saya juga dengerin lagu barat ya juga suka banget lah. Iya, jadi menurut saya sih nggak terlalu mempengaruhi, walaupun ya mungkin kalau orang yang lebih ya kan gini loh, beda-beda juga kenapa alasan seseorang untuk mendengarkan musik tertentu gitu. Mungkin ada dia orang suka musik daerah karena menurut dia musik daerah ini apa memiliki nilai identitas kebudayaan Indonesia. Mungkin kan ada yang kayak emang begitu kan, berarti dia nilai nasionalismenya iya lebih tinggi. Tapi ada juga yang sekedar mendengarkan musik daerah karena saya suka nih musik ini, enak nih. Nah, itu kan tidak menandakan apa, tidak mengindikasikan apa tingkat kenasionalisannya dia gitu sih. Jadi menurut saya nggak 100% betul-betul berpengaruh lah selera musik seseorang dengan apa nasionalisme dia, identitas bangsa dia, gitu sih. Oh, oke deh Bang Dion. Kita ada Gue pertanyaan. penasaran deh. Gimana? Gue masih penasaran sih. Ini lebih ke arah personal sih. Mau tanya Mas Dion, jadi udah penggemar apa namanya? Istilahnya penggemar musik ya atau pengumpul musik-musik old gitu bukan sih istilahnya? Ya bisa dibilang. Itu dari tahun berapa Mas? Udah dari sejak kapan? Kalau ngumpulin musik sebenarnya ya dari apa orang tua saya juga udah ngumpulin musik kan. Nah tapi orang tua saya kebanyakan yang dikumpulin, yang dikoleksi itu ya musik-musik barat sebenarnya. Musik barat. Nah sebenarnya ada juga musik. Nah dan yang uniknya kalau musik lokal ya malah mereka nggak beli album yang popnya gitu, malahan beli album yang daerah gitu. Misalnya Kus Plus, tapi belinya yang pop Jawa gitu-gitu loh. Pop Melayu, bukan beli album apa namanya? Iya, album popnya, album lagu populernya gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau baru oh iya, maaf. Kalau saya pribadi, oh iya maaf. Sorry, jadi kayak awkward gitu ya. Berarti apa namanya orang tua Mas Dion juga lebih sukanya nada-nadanya kayak nada-nada daerah gitu ya. Pilihnya lebih ke arah nada-nadanya juga kayak keroncong Jawa gitu-gitu ya. Kalau untuk lagu Indonesianya ya lebih ke lagu daerah sih. Lebih ke sebenarnya kalau lagu daerah lebih suka lagu Maluku gitu sih orang tua saya. Lagu Ambon gitu-gitu. Oke. Yon, saya mau nanya Yon. Iya, silakan. Kira-kira konsep dari apa kan saudara Dion kan sebenarnya kan juga ngoleksi vinil, ngoleksi kaset gitu-gitu. Itu sebenarnya salah satu apa restorasi untuk pemuda itu untuk kembali menggiatkan musik daerah nggak sih? Karena kan ya kaset, ya vinil kan juga ada yang isinya lagu daerah juga kan, walaupun itu
setahu saya marketnya karena dia vinilnya atau kasetnya dibikin sangat sedikit, maka harganya itu bisa mahal kan, bisa meroket. Sebenarnya itu juga nggak sih jadi sumber kayak mengapa orang males buat ngikutin musik daerah lagi yang zaman dulu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah orang males karena sebenarnya nggak ada sih, saya belum menemukan sih orang males nih karena beli albumnya mahal gitu, belinya piringan hitam, belinya kaset. Kayak zaman sekarang itu kan orang pasti dengerin dari streaming gitu loh. Nah, dan di Spotify streaming musik itu ya lagu daerah juga sebenarnya ada, tapi kalau yang kita dengerin yang aslinya gitu, misalnya versi aslinya nih yang pakai angklung beneran, lagu Sunda pakai angklung beneran, rekamannya masih asli, ya itu mungkin emang agak susah sih. Ya kurang datanya aja sih kalau menurut saya mah. Kalau masalah beli piringan hitam ya dari dulu saya juga dengerin lagu barat gitu tanpa piringan hitam, tanpa kaset gitu. Dengerin aja streaming gitu kan lebih mudah. Nah, tapi kita karena udah rilisan fisiknya nggak ada, data digitalnya pun juga masih belum ada. Itu sih. Jadi orang kalau mau cari juga bingung kan di mana nih cari Spotify gitu, misalnya cari lagu lagu Batak gitu. Kayak ya nggak ada nih yang ini nih. Misalnya cari lagu Lisoy, ya nggak ada nih lagu Lisoy. Adanya yang bukan lagu itulah. Jadi ya susah sih, data digitalnya juga belum lengkap. Sebenarnya adanya konsep irama Nusantara itu berpengaruh nggak sih, Yon, sama musik daerah? Kalau para pendengar yang belum tahu, jadi ada nih, Yon, saudara yang memberitahu aja lah soal irama Nusantara. Iya, jadi untuk teman-teman semua di sini, jadi ada namanya sebuah organisasi namanya Irama Nusantara. Jadi itu baru berdiri tahun 2013 kemarin sebenarnya. Jadi misinya Irama Nusantara ini mengarsipkan musik-musik Indonesia dari pertama kali di Indonesia direkam musik lah. Dan sekarang itu ada websitenya dia, iramanusantara.org. Nah, di situ tuh teman-teman tuh bisa tuh lihat macam-macam album Indonesia tuh dari segala tahun lah. Dia setiap hari selalu masukin lagi nih, database-nya selalu diperbaharui lah setiap hari. Nah, tapi kalau menurut tadi Mas Jagardo mengatakan kalau Irama Nusantara membantu mengekspos kembali ya lagu daerah ya, Mas. Kalau itu sih sebenarnya nggak spesifik sih, dia nggak secara spesifik untuk mengenalkan kita kembali ke musik daerah. Mungkin itu kayak secondary objektifnya kali ya. Sebenarnya kalau primary-nya ya mereka untuk mengarsipkan, dan kalaupun untuk mengekspos kembali sebenarnya yang mau mereka ekspos itu ya musik Indonesia secara luas sih, Dok. Nggak melulu musik daerahnya, karena kan di situ juga lebih banyak musik populernya gitu loh. Kayak misalnya Kus Plus, Chrisye gitu-gitu lah. Ya, jadi nggak melulu. Nah, tapi itu kebetulannya kalau untuk album-album tahun 60-an, karena yang tadi saya ceritakan itu yang ada Manipol Usdek itu pelarangan lagu barat, dan ya jadi setiap album di tahun 60 itu biasanya wajib tuh ada lagu daerah-daerahnya. Nah, jadi mungkin ya itu saya bilang tadi, jadinya secondary objektif aja. Kebetulan juga turut mengekspos musik daerah, tapi nggak secara spesifik sih. Begitu sih, Dok. Kalau itu kan kaitannya sama alat musik tradisional yang emang sekarang susah buat susah buat didapat gitu. Ada kaitannya juga nggak, Yan? Karena kan seperti yang tadi saudara bilang, kayak bikin suling asal-asalan, terus kayak mungkin kalau misalkan kalau dibikin suling yang sekarang itu
kualitinya bisa beda sama suling yang zaman dulu, karena kan yang zaman dulu kan dia misalkan benar-benar diukir dari kayu banget asli gitu, sedangkan yang sekarang kan mungkin kayak ya kayu-kayu apa gitu, mungkin bisa kayak gitu juga nggak? Sebenarnya kalau kita bener-bener niat ya, kayak nyari gitu, ya sebenarnya masih ada pengrajin yang bikinnya niat. Tapi ya itu susah mungkin kita nggak tahu aksesnya gitu loh. Kita nggak tahu informasinya. Karena kan mungkin kalau kita lihat alat musik tradisional gitu ya, mungkin dijualnya kayak di toko-toko souvenir gitu loh. Kayak misalnya kalau di Bali di apa ya, Ramayana ya. Kalau di Jogja di pinggiran Jalan Malioboro ya itu kan memang mereka jualnya souvenir gitu, bukan alat musik beneran. Kalau kita emang orangnya niat gitu, wah pengen bikin suling Sunda nih, pengen nyari yang kualitasnya bagus ya, dia kalau dia digging lebih dalam lagi, dia menggali lebih dalam lagi informasi pengrajin-pengrajinnya, ya bisa aja dia dapat sih. Berarti sebenarnya harus ada konsep bantuan juga nggak sih dari pemerintah untuk menaikkan kayak UMKM gitu, Yon, supaya dia bisa supaya masyarakat itu bisa nge-reach yang benar-benar pengrajin aslinya gitu, ya nggak sih? Itu harus banget sih, karena kayak kalau kita beli gitu alat musik, misalnya beli gitar ya, tahu gitu kan di mana. Ke Gramet aja ada jual gitar. Coba kita misalnya pengen beli gamelan nih, ya kan? Mungkin di sini nggak bisa ada yang jawab nih beli gamelan di mana. Saya juga nggak tahu beli gamelan di mana. Jadi ya Beli gamelan di mana, Yon? nggak tahu gue dong. Oh, nggak tahu. Oh ya, makanya nggak tahu ya. Makanya nggak tahu. Malah jadi ya itu kurang informasi, terus juga pengrajinnya kurang apa ya? Iya itu kurang nggak tahu ya. Perlukah didukung pemerintah? Saya rasa sih perlu ya, supaya alat musiknya itu tetap terlestari dan ada tapi nggak seadanya gitu. Ada tapi serius, berkualitas gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain ada lagi nggak pertanyaannya? Pribadi nggak ada ya. Oke. Terima kasih Mas Dion. Dengan berakhirnya wawancara dengan Mas Dion ini berarti podcast kita sudah selesai. Bagi yang sudah mendengarkan podcastnya, apabila menarik perhatian teman-teman semua yang mendengar, bisa di-share, bisa komen juga. Mana tahu ntar bisa dilihat sama Mas Dion, supaya ntar Mas Dionnya bisa diajak bisa mungkin konsultasi atau misalkan diskusi bareng mengenai musik daerah, atau misalkan dengan Mas Gavin tadi. Ntar kita juga cantumin di bawah mungkin apabila berkenan untuk ngobrolin soal kebudayaan Korea lebih lanjut, ntar bisa kita cantumin kayak kontaknya lah, mungkin akun IG atau sebagainya. Dan juga akun IG-nya Mas Dion juga bisa, ntar juga kita kasih di bawah. Oke, sekian podcast dari kami mengenai mengenai kaitannya kebudayaan daerah K-pop dengan pengaruh budaya K-pop di Indonesia. Semoga dengan adanya podcast ini kami juga semakin terbantu untuk pengetahuan mengenai baik musik K-pop ataupun musik daerah. Oke. Terima kasih Mas Dion sekali lagi sudah mau diberikan waktunya untuk kami. Semoga Mas Dion dalam apa yang dilakukan tetap lancar, semoga Selecta Record-nya juga semakin laku, dan juga sehat terus Mas Dion di era pandemi seperti ini. Oke. Oke, Mas Ado. Terima kasih. Terima kasih Mas Dion. Terima kasih. Yes, Dion. Terima kasih Mas Dion.